kita memilih saham pilihan di bulan puasa. Nah, silakan. Nah, tadi teringat saya ada pertanyaan terakhir, Bli. Dia pengen dibahas saham yang baru IPO, Bli. WRG. Oh, oke. Wir Yang Asia baru Tbk. iya, Iya, yang Metaverse itu ya, tadi yang ada lihat saya Metaverse. tadi di kolom komentar bahas saham Wir dong. Nah, Wir Asia Tbk. Kalau saya pribadi, kalau tanggapannya selalu ditanya biasanya sama teman-teman saya, bro gimana Mm-mm. bro Pak, gimana Pak saham yang IPO? Kalau saya sih belum berani saham-saham IPO, jujur. Karena memang belum terpetakan gimana. Palingnya kalau mau Iya. kita baca fundamentalnya dulu. Mungkin tanggapan dari Bli Warman silakan. Oke, saya sama sih ya dengan Pak Pintor. Jadi kalau yang baru IPO saya belum berani bilang, wah ini bakal bagus, wah ini bakal ini, belum bisa ya. Kan kalau ngomongin memproyeksikan pun kita harus punya data historical dulu kan. Historical kan biasanya kita ambil 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kalau yang yang baru ini, apalagi Metaverse kan katanya ya Pak ya, itu kan Iya, masih yang kayak bayang-bayang kita apaan sih Metaverse dan sebagainya. Dan apalagi ternyata sebenarnya asetnya dia sekian, terus dia karena go public IPO, sekarang market cap-nya dia sekian. Nah dari sana aja saya ngeliat, wah kok lama-lama orang lebih suka IPO daripada berbisnis beneran kan gitu kan. Tapi betul. ini pandangan negatifnya, maaf ya Pak. Jadi belum tentu setiap yang IPO itu bagus, belum tentu juga yang tidak IPO itu jelek. Jadi masing-masing kita harus cari tahu nih alasan apa prospektusnya dia, dasarnya dia IPO apa dulu nih, penggunaan dananya untuk apa nih. Kemudian bisnisnya benar nggak sih menghasilkan yang seperti itu kan gitu kan. Jadi kita harus clear dulu. Jadi kalau pertanyaannya IPO saya juga belum berani memberi jawaban karena belum belum terlihat realnya gitu loh Pak. Oke, itu ya. Ternyata pintersaham.id ini kayaknya sama sepemikiran dengan saya nih. Beli Warman ini sama Oh, persis kayaknya. Tadi kami sangat tergantung sangat dengan fundamental. Kemudian untuk saham-saham IPO saya pribadi juga sama seperti Beli Warman belum berani. Kalaupun mm-mm, ditanya saya bilang ya lihat fundamentalnya deh gitu aja. Paling itu kalau saya lihat prospektusnya dulu. Karena mm-mm. untuk saham-saham IPO eh, susah untuk ditebak nih, naiknya luar biasa, turunnya kadang juga luar biasa. Yes, iya benar. Oke, Beli, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Beli, mengingat waktu kita Iya, juga, dan mohon maaf tadi iya. saya putus-putus berkali-kali, dan Iya, waktu juga, saya ada meeting lagi selanjutnya soalnya Beli. Ini siap, ada siap. pertanyaan dari Rip Joy. Nah, pertanyaannya, Arna atau Sido, Nah, apakah cocok itu buat jangka panjang? Arna Arwana Citra Mulia, Sido ya pastinya jamu Sido muncul. sudah muncul. Oke. Kalau kita lihat dari bisnisnya kan dua-duanya sebenarnya beda ya, beda jauh ya. Arna itu kan Betul. kalau nggak salah keramik ya. Kadang kan Sido Ya. ini kan lebih ke kesehatan, suplemen, makanan yang ada unsur kesehatannya. Nah kalau dari saya sih eh, dua-duanya kalau saya ngelihat yang cocok jangka panjang itu biasanya yang dia itu bisa ngikutin keterbaruan. Itu ya kuncinya ya. Kadang kita ngelihat kalau secara historical dia bagus, tapi kadang karena ketika dia nggak bisa ngikutin keterbaruan atau tren baru apa yang ada nanti ke depan, dia bisa saja kalah. Misalnya saya kasih contoh, dulu kan kita nggak pernah kepikiran taksi itu bakal ada yang namanya Grab, Gojek, dan sebagainya, ya kan? Jadi taksi Betul. konvensional, saya pun sekarang semakin jarang ngelihat taksi konvensional. Yang ada pun masih survive menurut saya cuma si Bluebird doang. Itu pun dia juga sudah mulai menggunakan apps. Nah, balik lagi ke pertanyaan Arna atau Sido, cocok jangka panjang karena ngomongnya jangka panjang, kira-kira dari dua jenis bisnis ini yang keramik, satu Arna Sido ini termasuk suplemen makanan, kira-kira yang bakal terus diperluin orang yang mana tuh kan gitu kan ya. Jadi kayaknya lebih condong Sido kan jadinya kayak karena orang sepertinya tetap perlu Betul. suplemen makanan vitamin suplemen dan sebagainya. Kalau Arna ini keramik, dia bakal depend banget terhadap peningkatan gaya hidup seseorang gitu ya. Jadi kalau dia makin tinggi gaya hidupnya, makin cenderung dia membeli sesuatu yang lebih menarik seperti apa yang dijual oleh Arna. Kan gitu jadinya. Memang proyeksi Indonesia kan, Indonesia itu makin sejahtera nih proyeksinya kan, seorang investor kan harus positif thinking kan ya. Kita Betul. juga yakin bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya 2030, 2045. Proyeksi dari banyak lembaga-lembaga dunia bilang Indonesia akan menjadi negara yang bagus secara ekonomi.
Oke, berarti Arna juga diuntungkan dong, karena kalau Indonesia ekonominya bagus, maka pendapatan per kapita negaranya juga bagus. Ketika itu gaya hidup juga akan membaik kan gitu ya. Nah, jadi kalau Ya. pertanyaan dua ini, Arna atau Sido, saya lebih prefer Sido deh ya. Karena balik lagi, unsur defensifnya ada. Ya, kecuali Sido ya tiba-tiba mungkin membuat produk yang kurang oke, ya bisa jadi kan gitu ya. Tapi makanya meskipun kita jangka panjang, tetap ya teman-teman tetap harus mengikuti perkembangan dari saham perusahaan yang dipilih. Itu sih kuncinya menurut saya. Jadi kalau saya prefer Sido saat ini. Oke, menjawab ya sama. Hmm. Kalau saya juga disuruh pilih, saya juga Sido sebenarnya. Cuma udah dijawab itu lebih prefer memang untuk jangka panjang Sido lah, gitu ya. Karena Iya. orang makin kesini, makin gaya hidupnya udah mulai mikir kesehatan, terutama untuk gaya Hmm. kesehatan. Kan Sido tuh jamu healthcare lah ya bisa dibilang ya, Hmm. industri Hmm. konsumer tapi untuk healthcare. Nah itu orang makin kesini tuh makin peduli ke kesehatannya karena 2 tahun ini kita semakin apa kan? 2 tahun ini kemarin udah Hmm. diuji dengan Iya. adanya corona ini gitu. Hmm. Oke, Bli, masih banyak, nggak apa-apa deh Bli, saya selesaikan dulu pertanyaan ini sebelum kita tutup, Oke. karena saya merasa berdosa tadi ya. Oh, gitu. Kita selesaikan pertanyaannya ini, mungkin 2 terakhir saya tutup ya. Oh iya Kalau ya, mau oke. ikutan IPO, saran alokasi dana mungkin yang aman berapa banyak Bli? Kalau mau ikutan IPO, oke. Nah ini harus garis besar dulu ya teman-teman ya Pak Pintor ya. Jadi kalau saya sendiri kan CFP nih Pak Pintor. Jadi dalam hal kita mengalokasikan aset, kita harus tahu dulu posisi kita di mana dulu nih. Apakah kita bertumbuh tiap bulan atau malah sebenarnya kita berkurang tiap bulan? Itu dulu clear. Dana darurat udah oke apa enggak? Kemudian risk management udah oke apa enggak? Nah, baru masuk ke tujuan keuangan berupa investasi. Nah, ini kan orang sering ngelangkahin ya, belum punya dana darurat, belum punya asuransi jiwa, udah aja langsung kripto misalnya. Itu kan itu itu kan sudah langka. Tapi ya itulah generasi baru sekarang ya, pingin yang cepat kan gitu kan. Nah, padahal ada saham nih. Nah, kalau dari pertanyaannya balik lagi ke Arvin, kalau mau ikutan IPO, saran alokasi dananya maka itu clear dulu. Nah, kalau sudah, bang, tidak ada jawaban absolut harusnya sekian juta minimal, nggak bisa. Nggak ada jawaban absolut terkait itu. Itu bakal lagi tergantung kitanya. Apakah nanti mau ikutan IPO-nya untuk jangka pendek banget, sekali listing langsung arah, langsung jual, atau bagaimana? Kan gitu kan ada tuh yang sekedar ikutan IPO yang berharap dia arah di hari pertama, hari kedua, abis itu Betul. jual, udah kelar kan. Jadi nggak usah capek-capek. Tapi ada juga yang ikutan IPO karena dia yakin bahwa dia bakal naik terus kan gitu. Tapi ingat, harga pada saat IPO bukanlah harga yang paling murah gitu kan ya. Belum tentu harga yang paling murah. Ada saham BUMN lebih hingga saat ini harganya saat ini lebih rendah dibanding harga dia pada saat IPO. Ada loh yang kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus clear bahwa meskipun nih harga IPO cuma 300, terus teman-teman bilang, "Oh, harga pada saat IPO ini paling murah loh." Enggak juga, belum tentu teman-teman. Bisa jadi malah turun lagi kan, turun terus. Masih ada banyak contoh perusahaan yang pada saat IPO dia turun. Jadi kalau alokasi dananya berapa, maka saya nggak bisa jawab absolutnya sih Pak atau Pak Pintor Arvin ya. Jadi sarannya sih jangan lebih besar dari sekian persen porto aset investasi Anda, porto saham Anda gitu. Setuju. Kalau bisa itu IPO, dana IPO, karena harga IPO kan ini harga yang susah ditebak ya teman-teman ya. Jadi selalu Benar. jadi semut. Jadi kalau bisa jangan dialokasikan all in malah gitu. Kita Iya, nggak benar, sarankan all benar. in untuk IPO. Kecuali memang Anda sudah sangat yakin. Itu pun saya rasa keyakinan Anda bisa belum tentu sama 100% nanti dengan harga pasar waktu di IPO. Jadi Benar. keyakinan kita belum tentu sama dengan harga pasar. Jadi kita sarankan kalau bisa ya di IPO nggak usah terlalu banyak, kecil aja lah gitu. Oke, terima kasih Bli. Masih ada pertanyaan yang terakhir Bli. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, Ya, karena tadi saya merasa berdosa beberapa kali putus. Nih Bli, pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk sektor properti, untuk tahun ini bagus untuk dikoleksi nggak ya kira-kira menurut Bli Warman, silakan. oke. Kalau dari saya nih, sektor properti kan tahun kemarin dia tuh paling parah ya Pak ya. Kinerja Benar. harga sahamnya. Paling paling drop dibanding yang lain. Teknologi itu sampai grafiknya udah nggak kelihatan karena saking dia hebohnya naiknya. Nah, kalau sektor properti Ya. sektor properti malah paling parah nih.
kan ada istilah turnaround company ya. Jadi turnaround tuh buruk pada saat ini kinerjanya tinggal nunggu balik arah saja. Nah, yang harapannya sih properti ini tinggal nunggu balik arah aja. Karena menurut saya pandemi memang mereka yang paling terdampak kan. Mereka yang paling istilahnya orang mana aja kan ke mall aja dibatasin, pada kantor-kantor pada tutup, WFA semua, properti pada kosong kan. Ya, jadi dari sana aja sebenarnya kita bisa ngelihat ya wajar mereka drop kan gitu kan. Sedangkan pada saat sekarang ini kan situasi sudah mulai membaik nih, sehingga ya ada peluang mereka bagus untuk segera berbalik arah. Menurut saya ya Pak. Oke, itu ya, Hmm. @lil_komis17. Jadi semua apapun yang disampaikan oleh Bli Warman hari ini, disclaimer on, teman-teman silakan analisa kembali karena Hmm. keputusan investasi ada di teman-teman semuanya. Oke, Sobat DX Oke. Sumut, mengingat waktu juga sudah lewat hampir 15 menit. Sebelum menutup, saya mungkin kasih closing statement Bli Ngurah Mustaka Warman dari pintarsaham.id untuk Sobat IDX Sumut dan Sobat pintarsaham.id hari ini. Silakan, Bli. Oke, jadi teman-teman yang belum berinvestasi saham, untuk segera berinvestasi saham, mumpung masih sedikit, masih di bawah 4 juta orang di Indonesia berinvestasi saham. Kemudian saham itu salah satu investasi yang akan memberikan manfaat besar buat teman-teman. Tidak usah pikirin ribet dan sebagainya, itu simpel banget. Zaman sekarang udah punya apps, jadi kebangetan kalau nggak punya investasi saham. Nah, bagi yang sudah berinvestasi saham, pilihlah konten-konten yang memang benar mengedukasi. Nah, salah satunya melalui IDX Sumut, bisa juga melalui pintarsaham.id. Nah, di sana teman-teman bakal mendapatkan insight yang kita berdasarkan data, bukan berdasarkan pom-pom atau flexing-flexingan seperti itu. Sekian dari saya, Pak. Oke, Hmm. menarik. Jadi kalau saya lihat pintarsaham.id ini memberikan edukasi yang bagus kepada calon investor maupun investor yang memang Hmm. secara fundamental juga itu diajarin. Yang mana fundamental bisa dibilang adalah apa ya, dasar lah kalau mau jadi berinvestasi. Jangan dulu ikut-ikutan sebelum teman-teman mendapatkan edukasinya. Jadi sebelum itu teman-teman harus teredukasi dulu. Nanti silakan di follow, itu di atas ada pintarsaham.id. Teman-teman nanti mendapatkan insight-insight dari, kalau saya lihat sih postingannya bagus-bagus tuh tadi. Saya udah sempat ngulik-ngulik juga postingannya, bahasanya bagus, apa ya, pilihan-pilihan apa juga bagus. Ya fitnya bagus lah, fitnya bagus tuh, gambarannya juga bagus.